Halo, para penggemar keuangan, kripto, dan semua hal yang menguntungkan. Saat bekerja untuk diri kita sendiri dan menciptakan usaha baru, kita sering bertanya-tanya, bagaimana cara kita meningkatkan penjualan? Banyak yang berpikir itu semua tentang keberuntungan dan arus pelanggan. Jadi hari ini aku telah mengumpulkan video di mana para ahli penjualan berbagi wawasan mereka. Mari kita mulai. Kenapa kamu ingin tahu tarif per jamku? Kurasa aku ingin tahu kemana $18.000 pergi. Lihat bagaimana jenius ini menghadapi seorang pebisnis sombong. Oke, jadi apakah itu berarti jika aku bekerja dengan durasi yang lebih sedikit, aku harus menagihmu lebih sedikit? Ya, jadi jika aku menjalani jam-jam tersebut, aku harus mengenakan biaya lebih kepadamu. Tentu, benarkah? Oke, jadi maksudmu kamu lebih senang proses penyelesaian logo ini memakan waktu lebih lama daripada lebih singkat? Jadi maksudnya jika aku bilang, butuh waktu 4 bulan untuk mengerjakannya, maka kamu akan berutang $36.000 kepadaku. Jika itu sesuai dengan anggaranku, dan jika menurutku kamu layak untuk itu. Tapi aku juga akan bertanya, kenapa kamu butuh waktu selama itu untuk membuat logo tersebut? Aku akan bekerja keras untuk itu, tapi aku bisa menyewa orang lain yang akan mengenakan tarif yang sama dan melakukannya lebih cepat. Jadi kamu lebih menghargai waktu daripada uang. Tentu, sebagai pebisnis, iya. Jadi beginilah kesepakatannya. Jika aku bisa membuatkan logo untukmu sekarang dan kamu menyukainya dalam 5 menit, apakah kamu mengatakan itu bernilai kurang dari 18? Atau sekarang bernilai lebih? Karena aku menghemat banyak waktumu. Itu bernilai lebih. Jadi, membayar biaya per jam merugikanku karena bekerja dengan baik. Ungkapan lama bahwa waktu adalah uang tidak pernah sejelas ini. Hargai waktumu, teman-teman. Dan ingat, jika kamu pandai dalam sesuatu, jangan pernah melakukannya secara gratis. Penasaran dari mana asal pipi ini? Tapi selain menghargai waktu, kunci lain untuk sukses adalah ketekunan. Dan jika kamu berpikir kamu perlu menjadi pewaris pemilik untuk mencapai puncak di sebuah perusahaan, kamu salah. Berikut adalah contoh jelas yang membuktikan sebaliknya. Anakku, Daniel, adalah pimpinan perusahaan ini. Aku adalah CEO-nya. Dia memulai dari bawah. Ketika usianya 16 tahun, dia harus mengecat tangga. Karena dia memerlukan uang untuk membeli mobil. Dan aku membayarnya seperti aku membayar seorang pelukis untuk mengecat tangga, yang mana uang bayarannya itu berlebihan. Karena dia tidak pandai dalam mengecat. Tapi bagaimanapun juga, aku membayarnya per pekerjaan. Dan itu membutuhkan waktu yang lama bagi dia. Karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Tapi bagaimanapun juga, akhirnya kami selesai mengecat tangga. Dan dia mendapatkan uang untuk membeli mobilnya pada usia 16 tahun. Jadi, dia tidak pernah takut pada kerja keras. Aku tidak pernah takut membentuk anak Ramsey sedari dini. Tidak ada pilih kasih. Jadi kemudian, begitu dia keluar dari perguruan tinggi dan memutuskan untuk ke sini, dia memulai penjualan iklan di sini. Dan dia mendapat komisi yang sama seperti yang diterima tenaga penjualan iklan lainnya. Dan di tahun pertama, dia adalah penjual terburuk yang kami punya. Pada saat dia selesai, beberapa tahun kemudian, dia menjadi penghasil pendapatan tertinggi di perusahaan ini. Dia sudah memahami keahliannya. Itulah yang kusebut pelajaran hidup. Aku benar-benar mengerti maksud Daniel. Aku juga bekerja keras dan lama untuk mendapatkan tempatku sendiri. Sebagian besar dengan menggali. Tapi sekarang, aku menjalani kehidupan yang baik. Jangan lupakan perbaikan diri, teman-teman. Pilih apa yang kamu sukai dan majulah mengejar kesuksesan. Jadi kita telah belajar bahwa dengan tekun mengejar tujuan dan menghargai waktu sangat penting untuk mencapai kesuksesan. Sebagai bonus, aku telah menyiapkan video berharga lainnya tentang bagaimana menjadi sukses. Lihatlah, hal yang mengubah hidupku adalah kemuliaan masa depanku. Aku melihat ke masa depan dan aku berkata, tahu enggak, inilah saatnya. Tidak akan pernah lagi aku meminjam uang. Tidak akan pernah lagi American Express akan menelepon rumahku dan bertanya kepada istriku kenapa dia akan tetap bersama orang yang tidak membayar tagihannya. Dan ya, mereka tetap melakukannya. Dan aku sangat marah saat itu. Wow, itu benar-benar membuka mata. Aku tahu orang seringkali mengubah hidupnya setelah kejadian dramatis atau situasi ekstrem. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tapi aku akan menyarankan kepada kalian semua untuk tidak menunggu sampai masa-masa drastis tersebut. Pikirkan ke depan tentang masa depan dan berkembanglah dengan bijak. Agar lebih mudah, aku akan terus mengumpulkan lebih banyak video hebat dan trik kehidupan dari dunia keuangan untuk kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu.